Saya terangkan sedikit ya, itu kata hate speech itu. Itu kata pertama kali muncul di Eropa. Jadi ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci gitu. Jadi mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Kalau saya bilang Yahudi lu, itu ujaran kebencian karena Yahudi pernah diusir dari Eropa. Lu perempuan, dasar perempuan. Kata perempuan itu hate speech ya di Eropa. Karena ada fenomena nenek sihir yang ini perempuan ada the roots of all evil itu. Jadi di sini tuh dipakai sekedar untuk mengamankan kekuasaan. Bukan itu yang disebut hate speech. Itu pentingnya belajar tentang etimologi, sejarah dari satu konsep. Ini asal dipasang aja tuh, ujaran kebencian. Terjemahannya apa? Hate speech. Sejarah hate speech itu bukan begini, itu lain sama sekali di Eropa. Ketidakcukupan SKB adalah ketika dia diletakkan di luar narasi proaktif seperti kata dari tadi. Satu, ya. Kedua, saya sepakat bahwa mengkritik pemerintah bukan bagian dari ujaran kebencian pada seluruh negara. Bahwa mengkritik bos di dalam internal bagi seorang ASN dimungkinkan. Tetapi ketika dia menjadi bagian dari organisasi, beda lain soal. Jadi ada penjelasan soal itu. Apa hanya narasi yang kurang? Imajinasinya kurang. Jadi coba gini ya. Jadi jangan tanggung gitu. Kalau mau Orwellian politics, ya maksimalkan teknologi. Apa? Pasang chips di kepala setiap ASN. Itu lebih murah, lebih efektif daripada nunggu laporan. Itu Anda sedang ledek namanya. Meskipun hari ini Pak Jokowi mengatakan memangkas birokrasi eselon 3 dan 4 dan akan mengganti dengan konteksnya lain. Itu konteksnya lain. Supaya sifat aturan itu, SKB itu compatible dengan 4.0 teknologi. Jadi pasang aja chips. Atau suruh ASN supaya buka WA itu speakernya dibuka supaya orang dengar. Rektor Universitas Lampung misalnya mengatakan bahwa cukup 3 saja definisinya. 1, dia eksklusif, dia merasa hanya kelompoknya yang benar dan kelompok yang lain itu tidak benar. Kedua, dia intoleran. Dan yang ketiga, dia ingin mengubah sistem negara. Itu harus memang dilaporkan. Ya sama, itu karet semua definisinya tuh kan. Kan pada akhirnya orang mau presiden, pemerintah ingin membuktikan bahwa ada. Oleh karena itu akan dipakai portal itu diisi dengan data palsu bahwa memang ada untuk membuktikan bahwa dia efektif kan. Itu kerjaan politik biasa, kerjaan politik memang jorok tapi itu pemerintah. tapi tidak mengatakan bahwa gini. Kalau setiap aturan entah itu sifatnya restriktif membatasi atau aturan itu sifatnya membuka akan dimasukkan data palsu, sebenarnya setiap aturan apapun ketika menyangkut manusia juga rentan terhadap pemalsuan data. Di era kebebasan juga orang rentan memasukkan akun Twitter, media sosial, itu kan bagian dari pemalsuan juga. Pemalsuan memanfaatkan kebebasan, sebagaimana juga ada pemalsuan memanfaatkan ketertutupan. Masalahnya begini, oke, kita akan menghadapi situasi baru nih. Rocky mengatakan konsekuensinya pasangin chip saja. Itu diktatorial, itu totaliter. Loh, ini itu diktatorial yang soft, yang technological diktatorial. Ini lebih buruk diktatornya karena surat. Saya ingin mengatakan bahwa kita sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Satu yang common sense saja. Anda menjadi bagian dari sebuah organisasi rigid, hierarkis yang bernama negara. Oke, ya itu kalau 3 kriteria sadari. Bung Budiman, kalau 3 kriteria itu secara itu, jadi dia eksklusif, dia merasa kelompok lain salah dan hanya kelompok dia yang benar, intoleran, dan ketiga ini itu memang harus dilaporkan. Itu kalau itu menurut saya wajib bukan cuma ASN. Kalau ada sebuah kelompok masyarakat yang kemudian self-righteous, ya, kemudian mengkafirkan orang, kemudian sampai ekstrimnya menghalalkan darah orang lain. Tadi Rocky mengatakan Eropa, beberapa bicara penghinaan terhadap perempuan, penghinaan terhadap Yahudi, itu secara kontekstual dianggap bagi kebencian. Di Indonesia pun kita punya penyakit itu kok. Apa sih? Anda dianggap bukan Islam, atau Anda di luar Islam, Anda dia bagian dari PKI, Anda bagian dari DITII, Anda bagian dari apa, semuanya kan pernah dalam daftar kebencian. Itu bagian dari sejarah kita. Artinya kita juga jangan menjadikan itu sebagai kebebasan. Anda mengatakan Anda PKI, Anda kafir, darah Anda halal, itu kan pernah menyebutkan darah di Indonesia. Jadi kalau sebuah pernyataan, jadi apa yang harus kita lakukan pada mereka? Kita tangkap-tangkepin? Oh beda ya. Kalau Anda menjadi bagian dari birokrasi,
harus ada tindakan administratif atau apapun sampai jauh mana. Tetapi ketika ada bagian dari masyarakat dan kemudian dia menjadi bagian untuk kemudian sampai tindakan penyerangan fisik, Ya, violence, orang si A, menggunakan kekerasan. violence, segala macam, menurut saya Ajak ada dan tindakan. ajakan untuk menggunakan Secara kekerasan. sengaja menggunakan kekerasan. Coba gini nih, kita selalu uji dalam keadaan ekstrim. Ini ada ASN, Ya. dia pulang 4:30, jam 6 dia tunggu anaknya pulang habis les itu. Istrinya datang dari pasar, anaknya ngomong tentang keadaan negara, istrinya nambahin soal Harga, kenaikan ya. harga. Terus si suami yang ASN diskusi bersama di situ. Pembantunya nguping. Terus pembantunya lapor ke tetangganya lagi musuhan sama si keluarga ini. Dilaporin bahwa itu ada ASN ngomongin tentang radikalisme, tentang kebencian pada pemerintah. Padahal dia lagi bahas harga beras yang memang nggak bisa dibeli lagi oleh si istrinya. Oke, Bung. Anaknya yang nggak punya cukup tabungan lagi untuk jalan-jalan itu. Terus mau ditangkap itu. Oh enggak. Tapi kita kan udah sepakat bahwa yang harus kita luruskan. Bukan Karena itu. itu. Seperti petani tadi bicara kritik soal Betul. pupuk. Itu bukan bagian dari subversi. Karena itu. Itu bukan bagian dari Yes. penggolakan negara. Bukan, beda. Memang. Karena itu jangan kendalikan pikiran orang setelah dia jam kerja. Saya bicara setelah jam kerja. Kan itu soalnya kan. Ya. Sekarang misalnya ada orang itu ngomong tentang kita mesti bikin negara sosialis kalau bisa dekat komunis. Melanggar Pancasila? Sila keberapa? Sila kelima memungkinkan orang berpikir sosialis, keadilan sosial, komunis bahkan tuh. Apa? Oke. Tapi enggak, beda. Beda kan antara aspirasi Oke. yang bisa lebih adil atau apapun, bicara tentang secara sengaja terlibat dalam sebuah gerakan. Gerakan apa? Satu, Gerakan- menganggap orang lain salah dan kemudian menciptakan permusuhan kan? Kalau saya Enggak, Saya menganggap saya benar dan kemudian menciptakan permusuhan. saya lebih lihat persoalan cara. Iya. Melihat orang lain salah dan saya benar dan kemudian menciptakan permusuhan Buat dan Bang Rocky, eksklusivitas. Ini buat ya, Bang Rocky, bentar. cara seperti ini sangat problematik untuk diterapkan dan saya sendiri menduga akan banyak problematika yang terjadi ketika ini nanti diterapkan. Jadi berkali-kali. secara ide sebetulnya kita semua sepakat. Saya sama dengan Bung Budiman, tapi saya tidak sepakat dengan SKB dengan cara seperti ini. Kenapa? Orang melanggar terus kemudian oke dia struktur, tapi kan kita harus mempertimbangkan problematika yang muncul. Betapa banyak akan saling tuduh, saling lapor, kemudian betapa rumitnya tadi atasan untuk memberikan pengadilan, apakah kemudian atasan juga berwenang untuk mengambil keputusan? Makanya menurut saya kalau ini adalah pelanggaran hukum, bawalah dia ke prosedur hukum begitu. Jangan menambah-nambah persoalan begitu.